Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-karim. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وارزقنا فهما. معاشر المسلمين إخواني أحبتي rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan nikmatnya, karunia-Nya kepada kita, taufik dan hidayahnya, sehingga kita masih berjalan di atas jalan yang sangat dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala beribadah kepadanya. Berjalan di atas jalan yang diinginkan. Semoga setiap ibadah yang kita lewati menjadi amal dan kebaikan yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah berikan kita kekuatan untuk istiqamah menjalankan setiap perintahnya, meninggalkan setiap larangannya sampai ajal menjemput kita. Allahumma amin ya rabbal alamin. Salawat beriringkan salam untuk Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah, pada kesempatan kali ini kita kembali melanjutkan pelajaran di dalam kitab hadis-hadis akhlak yang dikarang oleh Syekh Abdul Razzaq hafizahullah taala. Pembahasan kita masih seputar hak-hak tetangga, huququl jar. Pada pertemuan yang lalu, hadis yang terakhir datang dari jalur Mujahid, anna Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma dhubihat lahu syatun fi ahlihi. Bahwasannya Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma disembelih untuknya seekor kambing. Dhubihat lahu syatun fi ahlihi. Ketika ada seekor kambing yang disembelih oleh keluarganya, maka tatkala Abdullah bin Amr datang, maka beliau berkata kepada keluarganya, "Ahdaitum li jarina al-Yahudi?" Apakah telah engkau berikan hadiah dari daging ini untuk orang-orang Yahudi, tetangga kita? Ahdaitum li jarina al-Yahudi? Apakah sudah kalian berikan hadiah untuk tetangga kita Yahudi dari daging ini? Ahdaitum li jarina al-Yahudi? Beliau kembali mengulangi pertanyaannya, apakah kalian telah memberikan hadiah dari daging ini untuk tetangga kita orang Yahudi? Karena sesungguhnya aku telah mendengarkan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma zala Jibril yusini bil jar hatta dhanantu annahu sayuwarrithuh." Karena sesungguhnya aku telah mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan masih saja Jibril berpesan, berwasiat kepadaku
untuk memperhatikan tetangga sehingga aku mengira dia berhak untuk mendapatkan warisan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Ini hadis kita yang terakhir pada pertemuan yang lalu. Ya, bagaimana sahabat Rasulullah Abdullah bin Amr mengingatkan keluarganya ketika menyembelih kambing, bagikan sebahagiannya untuk tetangga kita yang Yahudi. Ya. Tetangga sangat diberikan perhatian khusus oleh sahabat ini. Sekalipun dia adalah orang yang bukan muslim. Alasannya mengapa? Karena aku telah mendengar, kata Abdullah bin Amr, Nabi SAW mengatakan, Jibril masih saja mengingatkanku untuk berbuat baik kepada tetangga sehingga aku mengira dia berhak mendapatkan waris. Nah, alasan inilah yang membuat sahabat Abdullah bin Amr bin As berbuat baik ya kepada tetangga sekalipun dia orang Yahudi. Dia punya hak khusus. Nah, selama orang Yahudi ini tidak memerangi kaum muslimin, selama mereka tidak mengusir kaum muslimin, maka Allah memerintahkan kita untuk tetap berbuat baik. Sebagaimana firman-Nya dalam surat Al-Mumtahanah ayat yang ke-8. Al-Mumtahanah ayat yang ke-8 Allah berfirman, La yanhaakumullah 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din. Allah tidak pernah melarang kalian ya, untuk berbuat baik terhadap orang-orang yang tidak memerangimu. Walam yukhrijukum min diyarikum. Dan Allah tidak pernah melarang kalian berbuat baik ya kepada mereka orang-orang kufar yang tidak mengeluarkanmu dari rumah kalian. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyukai orang-orang yang berlaku adil. Antabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Berbuat baiklah kepada mereka, berlaku adillah kepada mereka. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat adil. Naam. فمعاملتهم بالحسنى وتقديم الهدية لهم وملاطفتهم من التأليف لهم. Kemudian beliau memberikan satu catatan di sini, bermuamalah dengan kebaikan terhadap mereka dengan memberikan hadiah ya bisa menarik hati mereka, berlemah lembut dengan mereka, memberikan hadiah kepada mereka, mulatafatuhum min at-ta'lif lahum. Ini bisa menarik kemauan mereka untuk mengenal Islam lebih dalam. La'allallaha an yahdiyahum. Semoga Allah memberikan hidayah kepada mereka bisababi dzalika ilal Islam. Kalau kita berbuat baik pada orang lain, maka dia akan melihat bagaimana indahnya pemeluk agama Islam. Ya. Kalau kita memiliki akhlak yang baik, maka orang-orang yang tidak muslim akan menilai bahwa seorang muslim memiliki akhlak yang baik. Dan bisa jadi itu sebab mereka masuk dan menerima agama Islam. Nah, ini diantara hikmah mengapa kita tidak dilarang oleh Allah untuk berbuat baik kepada orang kafir. Allah tidak melarang kita untuk berlaku adil kepada mereka. La yanhakumullah. Allah tidak pernah melarang kalian ya antabarruhum, berbuat baik kepada mereka. Wa tuqsitu ilaihim, berlaku adil kepada mereka. Ya.
Dari ayat inilah keluar hukum bolehnya seorang muslim melakukan kebaikan kepada orang-orang yang tidak memerangi. Nah, lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum. Selama mereka orang-orang kafir itu tidak memerangi kita dan mengusir kita, mengeluarkan dari kampung halaman kita. Selama mereka berbuat baik, maka kita pun juga berbuat baik kepada mereka. Dan Allah tidak melarang itu. Ayat ini jelas ya bahwa orang-orang kafir tidak semuanya diperlakukan sama. Pahami ini baik-baik, ma'asyarul muslimin. Ya, jangan salah di dalam mengambil sikap. Karena ada sebahagian kaum muslimin yang meyakini bahwa orang kafir atau orang kufar itu berada dalam satu level, satu tingkatan sama. Harus diperangi, harus ya dibunuh. Keyakinan-keyakinan yang tidak berlandaskan pedoman yang benar. Karena di sana ada orang kafir harbi, ada orang kafir yang musta'man, mu'ahad. Ya, ada orang kafir yang memang mereka diperangi, ada yang memang mereka tidak boleh diperangi. Tidak dalam satu tingkatan, satu level. Ya, tidak semua orang kafir itu diperangi. Karenanya orang-orang Yahudi, mereka tinggal di kota Madinah, membayar jizyah ya kepada pemimpin kaum muslimin, dan mereka mendapatkan suaka keamanan, dijaga. Bahkan Nabi SAW memberikan ancaman bagi siapapun yang mengganggunya, maka dia terancam tidak bisa mencium aroma surga. Mereka yang memberikan gangguan ya kepada orang-orang kafir yang telah mendapatkan keamanan oleh negara ya, dan mereka tidak berbuat zalim, tidak mengganggu, tetapi kita mengganggunya, maka ancaman bagi mereka dia tidak mendapatkan dan tidak bisa mencium aroma surga. Itu disampaikan oleh Nabi SAW agar kita tidak salah dalam menyikapi orang-orang kufar, bahwa mereka bukanlah dalam satu tingkatan, satu level. Ya. Baik. Waqad kana haqqul jar wa hifdhu awratihi ma'rufan lada ba'di ahli al-jahiliyah, dan memberikan hak tetangga, menjaga auratnya adalah perkara yang ma'ruf, telah dikenal bahkan di zaman jahiliyah. Ya, jadi walaupun di zaman jahiliyah mereka lebih dominan, tidak mengenal akhlak, tidak memiliki moral di dalam bermuamalah secara garis besar, akan tetapi ada sisi kebaikan yang masih tertanam dalam diri mereka, dan itu mereka jaga sebagai tradisi. Walaupun mereka dalam kehidupan jahiliyah, ya. Di antaranya adalah apa yang disebutkan dalam satu bait syair jahiliyah, yaitu Antarah bin Shaddad, salah seorang syair jahiliyah. Beliau mengatakan, wa aghuddu tarfi in badat li jarati hatta yuwari jarati ma'waha. Berkata salah seorang penyair jahiliyah, dan aku menundukkan pandanganku apabila tetanggaku terlihat olehku.
sehingga tetanggaku kembali ke tempat tinggalnya, masuk ke dalam rumahnya, menjaga pandangan, ya, tidak melihat kepada aurat tetangga, ya, karena terkadang tetangga melakukan sesuatu yang itu adalah aib dan tidak boleh dilihat oleh tetangganya yang lain. Nah, maka penyair ini mengatakan, wa aghuddu tarfi, dan aku menundukkan pandanganku seandainya terlihat olehku tetanggaku ini, in badat li jarati hatta yuwari jarati ma'waha, sehingga tetanggaku ini benar-benar masuk dan kembali ke dalam tempat tinggalnya, masuk ke dalam rumahnya. Dan pesan dari bait syair ini adalah menghormati privasi dan kehormatan tetangga, terkhusus perempuan, ya, tetangga perempuan. Pentingnya menjaga pandangan mata, ya. Ini diantara kebiasaan jahiliyah yang masih menjadi tradisi di antara mereka, menjaga pandangan dan tidak melihat kepada aurat tetangga, ya. Wa tajid fi ba'di dhi'afid din man qad yakhtalisu an-nazar ila aurati jarihi. Beliau kemudian mengatakan, perkara yang sangat disayangkan, terkadang ditemukan seseorang yang berkecimpung di dunia agama, ya, tetapi dia mencuri pandang tetangganya, melihat kepada auratnya, ya, lewat dari jendelanya, mustaghillan nafidhatahu aw nahwaha, wallahu subhanahu wa ta'ala muttali'un alaihi wa alimun bihi, dan Allah mengetahui apa yang dia lakukan, apa yang dia lihat. Wa in khufiya amruhu ala jarihi, walaupun tetangganya tidak tahu ada yang melihatnya. Nah, di sini beliau memberikan sebuah catatan, bahkan terkadang sebahagian mereka yang telah belajar agama, di'afuddin, yang dia telah memiliki modal agama, ya, tetapi qad yakhtalisun nazar, tetapi mereka masih masuk dalam kebiasaan buruk, ya, mencuri pandangan tetangganya atau melihat kepada aurat tetangganya, ya, ketika tetangganya terlihat di jendela, atau di bagian salah satu sisi rumahnya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala muttali'un alaih, Allah mengetahui dan melihat apa yang sedang dilakukan oleh kita, walaupun perbuatan kita tersembunyi oleh tetangga kita, tidak diketahui. Terkadang kita melihat tetangga, dia tidak sadar kita melihatnya. Allah mengetahui, Allah melihat kita. Nah, ini catatan penting, ikhwan, bahwa terkadang orang yang sudah mengenal ilmu, orang yang tahu agama, tahu halal haram, ya, tetapi hidayah belum masuk ke dalam hatinya, sehingga pelanggaran-pelanggaran agama masih menjadi sesuatu yang dilakukan olehnya. Oleh karena disinilah pentingnya seorang muslim ketika belajar, dia meminta kepada Allah ilmu yang bermanfaat, ya, sehingga ilmu itu benar-benar menjadi apa yang tercermin dalam dirinya, bukan hanya sebatas wawasan, bukan hanya sebatas ilmu pengetahuan, akan tapi benar-benar ilmu itu menjadi sesuatu yang membatasi gerak-geriknya. Apabila ilmunya berbicara tentang haram, dia tinggalkan. Apabila
ilmu yang didapatkan olehnya berbicara tentang sesuatu yang baik, maka dia mengerjakannya. Ya. Karena terkadang ilmu yang kita ketahui tidak tercermin dalam kehidupan kita. Ini kembali kepada hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ada orang-orang yang sama-sama belajar, sama-sama dia belajar, duduk di majelis ilmu, tetapi yang satunya takut bermaksiat, yang satunya tidak takut bermaksiat. Ada atau tidak? Nah, sama-sama duduk bermajelis, sama-sama mengerjakan sholat berjamaah, sama-sama belajar, ya. Tetapi yang satu memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang satu tidak merasakan adanya kecemasan ketika berbuat maksiat, yang satu sangat rasakan takut yang luar biasa ketika bermaksiat sehingga dia tidak berani melakukan pelanggaran agama. Nah, kembali kepada hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Allah memberikan hidayah, maka ilmu itu akan menjadi sebab-sebab petunjuk baginya. Nah, tetapi apabila hidayah tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ilmu bisa menjadi bumerang, ya, justru menjadi senjata makan tuan. Nah, oleh karenanya Allah berfirman, lima taquluna ma la taf'alun. Kabura maqtan 'inda Allah an taqulu ma la taf'alun. Ini yang perlu kita waspadai. Ya, kita sudah belajar, sudah tahu, ya, bahkan sudah hafal Quran, tahu mana yang baik dan mana yang buruk. Tetapi apa yang kita ucapkan berbeda dengan apa yang kita perbuat. Ya, apa yang kita hafal tidak mencerminkan, ya, dalam kehidupan kita. Yang kita lakukan tak mencerminkan apa yang kita hafalkan. Nah, disinilah pentingnya seorang muslim menghadirkan rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya, jangan hanya sebatas menuntut ilmu, tetapi tetap meminta hidayah petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetap meminta petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan hidayahnya agar istiqamah. Nah, kemudian al-muallif sang pengarang kitab membawakan hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qila lin Nabi sallallahu alaihi wasallam ya Rasulullah inna fulanatan taqumul lail wa tasumun nahar. Dikatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, sesungguhnya ada seorang wanita taqumul lail, dia mengerjakan salat malam, wa tusumun nahar, dan dia berpuasa di siang hari, wa taf'al, dan dia banyak melakukan kebaikan, wa tasaddaq, dan dia bersedekah, wa tu'dhi jiranaha bilisaniha, dan dia mengganggu tetangganya dengan lisannya, wa tu'dhi jiranaha bilisaniha. Faqala Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi mengatakan, la khaira fiha, tidak ada kebaikan dalam dirinya. Hiya min ahlin nar, dia termasuk penghuni neraka. Subhanallah. Ya. Qalu, kemudian para sahabat mengatakan, ada wanita lain ya Rasulullah, fulanah tusallil maktubah, dia mengerjakan salat yang wajib, wa tasaddaq bi athwar, dia bersedekah mungkin hanya secuil dari mentega atau dari keju. Yang dia sedekahkan sesuatu yang kecil. Ya, dia hanya bersedekah dengan secuil keju. Tasaddaq bi athwar wala tu'dhi ahadan, tetapi dia tidak mengganggu seorang pun. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hiya min ahlil jannah. Nabi SAW mengatakan, dia termasuk penghuni surga.
Rawahul Bukhari fil Adabil Mufrad. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitabnya Al-Adabul Mufrad. Baik, di dalam hadis ini ada dua contoh yang berbeda. Ya. Yang pertama, seorang wanita yang dikenal dengan ketaatannya, dikenal dengan ahli ibadahnya, bangun mengerjakan salat malamnya, berpuasa di siang harinya. Dia banyak melakukan ketaatan dan sering bersedekah. Tetapi ada satu kekurangannya. Apa? Tu'dhi jiranah. Dia mengganggu tetangganya. Nah, ini contoh yang pertama. Maka Nabi mengatakan apa? La khaira fiha. Tidak ada kebaikan dalam dirinya. Hiya min ahlin nar. Dia termasuk penghuni neraka. Ya, contoh yang kedua, seorang wanita fulanatan tusalli, dia mengerjakan salat yang wajib. Tasaddaq bi athwar, dia hanya bersedekah dengan nilai yang kecil. Sedekahnya tidak sama dengan wanita yang pertama. Ya. Hanya dengan secuil keju. Wala tu'dhi ahadan, tetapi dia punya karakter yang sangat mulia, tak pernah dia mengganggu siapapun. Maka Nabi mengatakan apa? Hiya min ahlil jannah. Dia adalah termasuk penghuni surga. Ya. Maka biasakan untuk tidak mengganggu siapapun. Ya, mengganggu teman, mengganggu kawan, tetangga, ya, mengganggu siapapun. Jangan mengganggu siapapun. Ibadah kita yang sedikit, ibadah kita yang kecil, ya, tetapi kita tidak menzalimi orang lain, tidak mengganggu orang lain, itu lebih baik dibandingkan kita banyak beribadah, hafal Quran, rajin puasa, sholat malam, tetapi dia mengganggu orang lain. Nah, lebih baik ya dia beribadah dengan jumlah yang sedikit, tetapi dia tidak mengganggu siapapun. Subhanallah. Fahadhil mar'ah taqumul lail wa tasumun nahar wa laha a'malun salihah wa takthur minas sadaqah illa annaha tu'dhi jiranaha bilisaniha sabban lahum. Lihatlah bagaimana wanita yang pertama. Dia bangun mengerjakan salat malam, dia berpuasa di siang hari, melakukan banyak kebaikan, amal saleh, bersedekah, tetapi dia mengganggu tetangganya dengan lisannya, mencela, atau seperti ghibah, waghtiyaban, wa nahwi dzalik, atau yang semisalnya, mencela, memaki, menghina, ya, mengejek, mencela, min anwa'i adzal lisan, dari berbagai jenis gangguan lisan. Tetapi Nabi justru mengatakan apa? La khaira fiha. Tidak ada kebaikan dalam dirinya. Hiya min ahlin nar. Dia termasuk penghuni neraka. Fahadha wa'idun syadid. Ini ancaman yang keras. Ya. Liman kana bihadzal wasf yu'dhi jiranahu bilisanih. Ini ancaman yang sangat keras bagi mereka yang memiliki sifat yang sama, mengganggu tetangganya dengan lisannya. Ya. Mengganggu tetangga dengan lisan, hati-hati. Wa idza ijtama'a ma'a adhiyatihi lahum bilisanihi adhiyatahu lahum biyadihi fa hadha su'un 'ala su'. Kalau seandainya terkumpul pada diri seseorang keburukan mengganggu orang lain dengan lisannya, ditambah mengganggu orang lain dengan kejahatan tangan fisiknya, maka ini keburukan di atas keburukan.
Syarrun ala syarr. Kejahatan di atas kejahatan. Su ala su. Keburukan di atas keburukan. Ya. Kalau mengganggu dengan lisan saja, wanita ini terancam neraka, padahal dia banyak beribadah, banyak mengerjakan salat, puasa, sedekah. Gangguan lisannya sudah membuat dia terancam neraka. Apalagi kalau seseorang itu mengganggu tetangganya bukan dengan lisannya saja. Dia mengganggu tetangga dengan lisannya dan perbuatan. Fisik, tangannya. Bukan hanya gangguan lisan, tapi gangguan fisik. Nah, wa idza kana hadza wa'id li tilka al-mar'ah ma'a ma 'indaha min 'amalin salih. Kalau seandainya ancaman ini mengenai wanita padahal dia adalah wanita yang dikenal beramal saleh. Bagaimana dengan mereka yang tidak beramal saleh sedikit pun? Ya. Kalau seandainya wanita ini terkena ancaman neraka padahal dia banyak melakukan kebaikan, amal saleh. Dan dia hanya mengganggu tetangganya dengan lisannya saja. Fakaifa biman qallat a'maluhu salihah. Bagaimana kalau seandainya sedikit amal solehnya, ya, tetapi dia mengganggu tetangganya dengan lisan dan amalnya. Subhanallah. Ini pelajaran ma'asyar muslimin. Agar kita lebih berhati-hati. Bahwa ternyata amalan saleh yang kita lakukan ini kalau tidak dijaga dengan hubungan kita sesama makhluk itu bisa sia-sia. Ibadah kita yang banyak, amal saleh, ibadah yang banyak kalau tidak dijaga dengan hubungan kita kepada makhluk, maka itu bisa menjadi sia-sia. Ya, maka hati-hati. Beliau mengatakan, wa idza kana hadha wa'id litilkal mar'ah ma'a ma 'indaha min 'amalin salih. Kalau seandainya ancaman ini mengenai wanita yang beramal saleh, yang banyak beribadah, ya, yang dia hanya mengganggu tetangganya dengan lisannya saja. Apalagi fakaifa biman qallat a'maluhu salihah. Bagaimana kalau seandainya amal solehnya lebih sedikit? Yang amal soleh banyak saja terancam. Bagaimana dengan seseorang yang amal solehnya lebih sedikit? Ya, dia tidak mengerjakan sholat malam, dia tidak berpuasa, ya, atau dia lebih banyak gangguannya, bukan lisan saja. Yu'dhi jiranahu bilisanihi wa bi'a'malihi. Dia mengganggu tetangganya dengan lisan dan amalnya. Baik. Kemudian yang kedua, wanita yang kedua, qalu 'ani thaniyah. Para sahabat menceritakan kepada Nabi tentang adanya seorang wanita yang hanya mengerjakan salatnya yang wajib saja. Fulanah tusallil maktubah. Dia hanya mengerjakan salat yang wajib. Laisat ma'rufa biqiyamil lail. Tidak dikenal dia mengerjakan salat malamnya. Wa tasaddaq bi athwar. Dia hanya bersedekah dengan athwar. Al-athwar min al-aqid. Yaitu qita' qalilah min al-aqid. Itu bersedekah hanya dengan secuil keju. Tidak banyak jumlah sedekahnya sebagaimana wanita yang pertama.
lakinnaha la tu'dhi ahadan, tetapi dia tidak pernah mengganggu seorang pun. Kaffatan nafsaha hafizatan lisanaha wa yadah. Dia menjaga dirinya, tidak mengganggu orang lain. Lisan dan ucapannya tidak mengganggu dan melukai siapapun. Maka Nabi mengatakan, hiya min ahlil jannah. Maka dia termasuk wanita surga. Nah, oleh sebab itu ahibati fillah, yang dimuliakan Allah, jangan kita tertipu dengan permainan syaitan. Ya, permainan syaitan membuat kita merasa hebat dengan banyaknya pencapaian ibadah kita. Ya, rajinnya kita beribadah. Hafalnya kita dengan Al-Quran. Peringkat di kelas yang tinggi. Tetapi kita mengganggu orang lain, maka seseorang bisa terancam dari api neraka. Oleh karenanya, jangan pernah mengganggu siapapun. Berusaha untuk tidak mengganggu siapapun. Mengganggu secara lisan, dengan lisan, atau dengan fisik. Ya. Dan seharusnya apabila ada teman kita yang mengompori, yang mengajak kita untuk berbuat kejahatan, maka harus diingatkan. Ya, jangan malah mendukung dan memberikan bantuan untuk mengganggu orang lain. Tapi harus diingatkan. Ya. Semoga dengan itu Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam surga sebagaimana wanita yang disebutkan di hadapan Nabi SAW. Dia hanya salat yang wajib, dia tidak bersedekah kecuali hanya secuil keju, sesuatu yang kecil, tetapi dia tidak pernah mengganggu siapapun. Maka Nabi mengatakan hiya min ahlil jannah, dia termasuk penghuni surga. Maka jangan hanya sibuk beribadah kepada Allah, tetapi juga harus menjaga hubungan sesama makhluk. Ya, hablum minallah dan hablum minan nas. Wallahu a'lam bissawab. Ini yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin wa alihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.